Shalom, perkenalkan nama saya Yenulam Tikarnababan. Di dalam video ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan pendidikan agama Kristen. Adapun capaian yang akan kita capai pada pembahasan kita kali ini, yang pertama, kita akan bersama-sama mengedukasi agar kita mampu memahami perkembangan teknologi itu sendiri. Yang kedua, kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan belajar bersama-sama mengenai bagaimana memahami hal positif dan negatif dalam perkembangan teknologi. Dan yang keempat, kita dapat bersama-sama mempelajari mengenai implementasi kreativitas dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pengguna internet di Indonesia hingga saat ini mencapai 80 juta orang. Dengan capaian tersebut, Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dengan jumlah pengguna internet tertinggi. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80% diantaranya adalah remaja berusia 15 hingga 19 tahun. Wow, jumlah yang sangat tinggi ya teman-teman, yang artinya kehidupan kita tidak bisa terlepas dari teknologi, terutama telepon genggam yang selalu berada di sisi kita. Apa yang kita gunakan sehari-hari, apakah kita ketahui apa pengertian teknologi? Teknologi merupakan perpanjangan tangan manusia untuk dapat memanfaatkan alam dan sesuatu di sekelilingnya secara maksimal. Secara sederhana, teknologi berasal dari bahasa Yunani, Techne, yang berarti keahlian, dan logika, yang berarti pengetahuan. Teknologi dapat meliputi sistem, organisasi, juga teknik, akan tetapi seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, pengertian teknologi menjadi semakin meluas. Sehingga saat ini, teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Perlu kita ketahui bersama, teknologi sudah ada loh sejak manusia diciptakan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, atau yang kita kenal dengan Imago Dei, dan memperlengkapi manusia dengan kekuatan berpikir. Allah memerintahkan manusia untuk menciptakan teknologi dan menggunakannya untuk menyelamatkan dirinya. Seperti yang kita ketahui bersama-sama mengenai kisah air bah. Allah memerintahkan Nuh membuat kapal atau bahtera untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kebinasaan air bah. Dalam hal ini, kemampuan Nuh bukan berarti Allah tidak campur tangan. Allah ikut serta dalam menentukan pembangunan kapal. Allah juga menentukan dimensi ruang dan kapal, bahkan bahannya pun Allah yang menentukan. Perlu contoh lain? Oke, di dalam kitab Keluaran, Musa diperintahkan Allah untuk membuat kemah suci. Allah sendiri telah menjadi arsitek yang merencanakan ruang-ruang, dimensi, dan bahan untuk kemah suci tersebut. Selanjutnya kita temui juga di kitab Raja-Raja mengenai bait suci dan istana yang dibangun oleh Salomo. Sejak dari awal perencanaan pun Allah sudah campur tangan.
Allah memperlengkapi manusia dengan akal budi, sehingga lewat akal budi inilah manusia mengembangkan teknologi dengan cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Kisah yang kita temui di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memporak-porandakan bait suci. Kenapa? Ya, karena mereka menggunakan motivasi yang salah. Mereka mempergunakan bait suci untuk berjualan di sana. Padahal bait suci itu untuk tempat beribadah. Jadi kita ketahui bersama-sama, Allah memperlengkapi kita dengan akal budi, pikiran, dan perasaan, sehingga kita sebagai orang Kristen harus dapat menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Manusia terus menciptakan, menggunakan, dan mengembangkan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Tahapan teknologi dalam sejarah perkembangan teknologi dari revolusi industri 1.0 hingga 4.0 dan menuju 5.0. Di perkembangan teknologi 1.0 pertama kali berada di Inggris pada akhir abad ke-18, dan para ahli menemukan mesin uap sinar X yang mengembangkan bibit baru unggul dengan cara mutasi dan pupuk kimia. Selanjutnya revolusi industri 2.0 berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan dari revolusi sebelumnya. Terjadi di Inggris pada abad ke-18 yang ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran. Selanjutnya revolusi industri 3.0 diawali dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik yang masuk ke dalam industri, yaitu sistem otomatisasi berbasis komputer dan robot. Perkembangan teknologi selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0 pertama kali di Jerman pada tahun 2011 yang ditandai dengan revolusi digital, yaitu robot kecerdasan buatan, teknologi nano, bioteknologi, dan teknologi komputer kuantum, teknologi berbasis internet dan printer 3D. Yang kelima, Society 5.0 yang sedang dipersiapkan. Di era ini, di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Manusia menciptakan teknologi yang begitu canggih dan dapat digunakan untuk melakukan apa saja. Allah tidak melarang manusia untuk menciptakan, menggunakan, dan mengembangkan teknologi, karena hal tersebut merupakan mandat yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola alam semesta dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Namun, yang Allah sangat menentang adalah manusia dalam menciptakan teknologi dengan motivasi yang salah. Keterlibatan Allah dalam menciptakan teknologi menunjukkan bahwa teknologi diciptakan tujuannya digunakan untuk keselamatan manusia dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Perintah Allah kepada Adam sebagai manusia pertama secara tidak langsung diberikan kepada kita seluruh umat manusia pada saat ini. Artinya, Allah memperlengkapi manusia dengan akal budi, pikiran, dan perasaan, sehingga lewat akal budi inilah manusia mengembangkan teknologi dengan cepat sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Teknologi yang terus berkembang hingga saat ini, semua serba canggih dengan sangat mempermudah kehidupan kita sebagai manusia dalam melakukan aktivitas kita dalam sehari-hari. Kita sebagai manusia harus menguasai dan mengendalikan diri sehingga manusia tidak menjadi budak teknologi, tidak anti teknologi, dan tidak mentuhankan teknologi. Jadi teman-teman, sebagai orang percaya, kita harus menggunakan teknologi sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Teknologi itu adalah alat, bukan tujuan. Dan jangan biarkan kemajuan-kemajuan teknologi menjadi objek yang keliru bagi diri kita dan meninggalkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Perkembangan begitu terjadi. Salah satu parameter dilihat dari penggunaan sosial media yang ditandai dengan temuan-temuan terbaru sehingga menghasilkan teknologi-teknologi yang berkembang begitu pesat di dalam dunia ini.
selalu ada dampak negatif dan positif. Di sini terdapat dampak positif. Kita dapat memanfaatkannya, dan apabila kita tidak bisa menjaganya, kita dapat terdampak negatif seperti yang terlihat di dalam video ini. Menguasai atau dikuasai teknologi, jawabannya adalah kita harus menguasai teknologi. Sekian teman-teman dari saya. Terima kasih.